Alhamdulillah, di antara nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi bagian dari umat yang terbaik, umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga kita menjadi umat yang terbaik. Udah gitu setelah jadi umat Nabi Muhammad ini, kita nggak ditelantarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawain guru, nggak sembarang guru, dimasukkan di dalam sanad dan rantaian ilmu, rantaian dakwah, rantaian akhlak, rantaian tazkiyah yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad, rantaian yang paling kuat, rantaian yang paling luhur, rantaian yang paling agung, silsilah yang paling agung, silsilah zahabiyah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berapa kali ketemu dengan asatidzah, guru-guru yang populer, baik, santun, memberikan manfaat yang luas ke umat ini. Itu waktu jumpa sama kita, Habib, antum beruntung. Lah beruntung kenapa? Antum punya Habib Umar, kita nggak punya. Punya hubungan dengan Al Habib Umar sebagai syekhnya antum. Nah kita sekarang nggak punya. Dia bilang ya, tahu sini masuk, ikut sama-sama di dalam daerahnya mereka. Man dakhal fi himakum la yakhaf, wa man ta'allaq bikum adrak jami'at tuhaf. Wali ilaikum nasab arafuh man qad araf jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf fikum mirathatu sahhat safi akhir saf. Itu barang siapa yang masuk di dalam lingkaran mereka, ya enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. Narud mausumatana wala bisin, orang yang udah kita tandain, ya, dari orang yang dekat sama kita yang udah kita tandain, kita jagain, hatta mereka telantar di mana, di negeri Cina yang paling jauh, udah kita tandain, nggak kita telantarin, kita tarik sini, kita balikin lagi. Masya Allah, dijagain. La ilaha illallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk dalam benteng mereka, selamat, aman. Masya Allah. Dan barang siapa yang punya hubungan dengan mereka, dia mencapai semua harapannya dia. Hadzal Habib Mundhir bin Fuad al-Musawah. Apa yang dia punya? Tahu apa yang dia punya? Dia punya satu, hubungan yang benar dengan Al Habib Umar, maka dia punya segalanya. Sampai itu berkali-kali, termasuk kemarin waktu di Al Munawwar, Habib Umar juga streaming kan di sana. Terus sebelumnya juga Habib Umar memberikan sebuah statement dan omongan ketika ada beberapa orang yang yang ketika diberikan sesuatu perintah oleh Habib Umar, tahu-tahu masih ingin mengkoreksi, maju mundur, maka Habib Umar bilang, apa mereka nggak lihat Sayyid Mundhir al-Musawah, dia dapat apa yang dia dapat, sukses yang dia raih itu semuanya sebab penyerahan yang totalitas kepada gurunya. Nyerah totalitas kepada gurunya. Apa Habib Umar bilang? Ya udah begitu, udah. Itu yang dia jalankan, begitu dia nggak peduli, mau sedunia nggak demen, mau sedunia benci sama dia, mau diteror orangnya, apa yang dijalankan, yang diperintahkan oleh gurunya, itu yang dia laksanakan. Radhiyallahu anhu ardah. Begitu sampai dibilang bahwasanya apa? Kesuksesan yang diraih ini semuanya berkat ketulusannya di dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah di jalan Allah Ta'ala, ngajak manusia kepada Allah. Begitu, enggak ngajak orang ke partai, wala ngajak orang ke kelompok, wala ngajak orang ke politik, begitu, semata-mata ngajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah ini berkat hubungan yang erat dan taslim yang sebenarnya kepada para guru-guru kita, dan kita memiliki sesuatu yang agak dipunyain oleh orang lain, yakni silah hubungan dengan Al Habib Umar. Bukan cuma orang yang pernah ketemu dengan Habib Umar pergi ke Hadramaut, kemana sana lah. Bahkan juga santri-santri kita mau nggak mau, secara langsung ataupun nggak langsung, mereka adalah orang yang punya hubungan dengan Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Tinggal hubungan ini mesti dijaga, mesti dipupuk, begitu. Barang siapa, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap orang dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang niatnya taslim, yang niatnya tahkim, itu yang dia dapat. Begitu. Tapi yang dia niat, ya ini ustadz kayak ustadz kampung saya, begitu. Saya juga belajar sama dia, belajar dengan yang lain. Ya udah, itu yang dia dapat. Begitu.
waktu itu pernah di tempatnya Al-Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Al-Habib Umar memberikan tahkim, diminta oleh Habib Lutfi untuk tahkim semua yang hadir. Begitu kemudian disampaikan tahkim, ditalginkan semuanya, ditahkim semuanya, sebuah kaifiyah tariqah ma'rufah inda ahli tasawuf. Kemudian kita tanya, ya Habib, itu yang tadi antum mentahkimkan semua hadirin sebagai syekh tahkimnya mereka. Dia bilang, yang niat dapat, yang niatin dapat, begitu. Tapi biar kata dia duduk bertahun-tahun depan kita, tapi nggak niat, nggak dapat apa-apa. Nggak ada niat, nggak ada kesungguhan. Alhasil masyayikh ada, guru-guru ada, begitu. Jalan ini juga ada, depan mata kita. Alhamdulillah. Kalau orang kebingungan mau cari syekh siapa, sampai kemarin hari Jumat. Kemarin kita hari Jumat biasa itu di sana dekat rumah kita ada majelis namanya Majelis Silaturahim. Itu Majelis Silaturahim itu kumpulan ustadz-ustadz wilayah daerah Ciledug, Tangerang semuanya pada ngumpul di situ. Sampai mereka tanya, ya Habib, ini sekarang salah satu pertanyaan mereka itu, bagaimana kita mau menemukan syekh yang benar di zaman kita sekarang ini? Kita kesulitan mencari syekh. Ini udah berapa, yang ini 15 tahun ngaji, yang ini udah 7 tahun nuntut ilmu, ini mondok di sini sekian tahun. Begitu dia bingung, kita sekarang mau cari syekh yang ngebimbing kita, mau deket sama syekh yang membimbing kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kita mengutip daripada ucapan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukil Murid, bahwasanya ba'dul muridin, sebagian murid, orang yang sahibul iradah, yang punya keinginan untuk sampai dan dekat kepada Allah Ta'ala, dia mengira bahwasanya dia tidak punya syekh yang ngebimbing dia. Dia mencari syekh dan dia tidak menemukan syekh. Begitu. Padahal dia memiliki syekh alladzi yar'ahu fil batin. Tanpa dia sadari dia punya syekh yang memperhatikan dia, yang mengasuh dia secara batin dari kejauhan dan dia tidak sadari hal yang demikian. Namun intinya kata Imam Al-Haddad, "Lau sadaqal murid lawajadul masyayikh indal bab." Seandainya seorang murid dia punya kesungguhan, dia bakal menemukan syekh al-murabbi, muhakkim di depan pintu rumah dia. Ya, yang menjaga dia, yang memperhatikan dia. Nah, karenanya itu ta'allaqu bihim, jalin hubungan kita dengan orang-orang besar, dengan orang-orang mulia, jangan putus dari mereka. Ya, dan kita ini punya nasab. Nasab itu apa? Nasab ada dua macam, bukan cuma sekedar nasab darah doang. Nasab darah tetapi tanpa diiringi dengan akhad fi maslakihim, menempuh jalan mereka, enggak ada gunanya itu semuanya. Akan tetapi katanya Al-Habib Ali, li ilaikum nasab, saya punya nasab kepada kalian, kata Habib Ali sahibul maulid. Habib Umar bilang, tahu ada nasab yang orang pada tahu tuh, Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Itu orang pada tahu, tapi ini yang saya maksud bukan nasab yang itu, enggak, bukan nasab yang itu lagi. Tapi nasab yang apa? Nasab silsilah di dalam akhd, di dalam keilmuan, di dalam kewalian, di dalam ketakwaan. Dari fulan terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita nasab yang hakiki tersebut, nasab yang sebenarnya, yang terjalin hubungan dengan orang-orang mulia. Habib Ali Al-Habsyi ditanya, ya Habib Ali, ini seringkali engkau di dalam syairmu, ya, ada memuji ayahmu Mufti Hijaz Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tetapi engkau lebih banyak memuji gurumu Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Kenapa? Maka dijawab oleh Habib Ali, adapun Al-Habib Muhammad bin Husain hadza abul jasad abul badan, itu adalah ayah dari badan saya, ayah dari jasad saya, ya, saya puji. Tapi Habib Abu Bakar lebih saya agungkan, saya muliakan. Kenapa? Sebab Abu Ruh, dia adalah ayah dari ruh saya. Dan ruh asyraf minal badan. Ruh lebih agung, lebih mulia daripada badan. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nisbah kita kepada guru-guru kita benar, nisbah kita sah kepada mereka. Tapi kalau mau punya nisbah yang sah kepada mereka, satu, jangan nyimpang dari jalan mereka, jangan i'tirad, jangan mengkritik kepada mereka, pasrah secara total kepada mereka. Jadilah kita mithal mayyit baina yadil ghasil, seperti mayit di hadapan tukang mandiin. Ya. Jangan ngaku guru kalau dia punya ikhtiar di atas ikhtiar syekhnya. Ya. Dia punya pendapat di atas pendapat syekhnya.
Dia punya pilihan di atas pilihan syekhnya. Tapi jadilah dia itu sebagai mayit di hadapan tukang mandiin. Nyerah, pasrah, diarahin ke kanan, ngikut ke kanan, diarahin ke kiri, ngikut ke kiri. Ada kepada syekhnya beliau, kepada syekhnya kita. Begitu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hubungan yang sejati, yang sebenarnya.